Hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Syarat mengkafani jenazah. Yang pertama, sekurang-kurangnya satu lapis kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, mengkafaninya sesudah dimandikan. Yang ketiga, diutamakan kain yang digunakan berwarna putih. Yang keempat, bagi laki-laki disunahkan 3 lapis kain, terdiri dari kain sarung dan 2 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang kelima, bagi perempuan disunahkan 5 lapis kain, terdiri dari kain basahan atau kain bawah, selembar kerudung atau tutup kepala, selembar baju kurung, dan 3 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang keenam, kecuali orang yang sedang ihram, ia dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak diberi wangi-wangian, dan kepalanya tidak ditutup agar ia tetap dalam keadaan ihram. Yang ketujuh, menggunakan kain yang bersih dan baik serta menutupi seluruh tubuh. Yang kedelapan, memberikan wangi-wangian. Yang kesembilan, tidak berlebihan dalam kain kafan. Yang kesepuluh, menaburi kain kafan dengan kapur. Yang kesebelas, hendaknya kain kafan yang terbaik diletakkan di bagian atas. Kain kafan yang digunakan hendaklah kain kafan yang dibeli dari harta si jenazah. Hendaklah dilakukan membeli kain kafan dari melunaskan hutangnya, menunaikan wasiatnya, dan membagi harta warisannya. Jika si jenazah tidak memiliki harta, maka keluarganya boleh menggunakannya. Apabila si jenazah tidak ada yang menanggung, maka diambilkan dari baitul mal. Selanjutnya, cara mengkafani jenazah. Pertama, sisipkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengkafani jenazah atau kain kafan dan lain-lainnya. Kemudian, sobek bagian pinggir kain kafan tersebut. Setelah itu, potong kain kafan tersebut dengan potongan kain kafan sesuai dengan panjang jenazah dan kondisi badan jenazah, ditambah sekitar 3 jengkal atau 70 cm untuk tempat mengikat. Lalu buatlah bajunya, kain sarungnya, cawatnya, serta serban bagi mayat laki-laki atau kerudung bagi mayat perempuan. Disunahkan pada pertama kali menyobek kain tersebut membaca doa, yaitu Allahumma ja'al libasaha hamil kirin wal adilaka. Ya Allah Ta'ala bi rahmatika jannatal ya alhamar rahimin. Untuk jenazah laki-laki, 3 lembar kain sama panjang. Untuk wanita, 2 lembar kain sama panjang. 1 lembar kain panjang bawahan, 1 lembar baju, dan 1 lembar kerudung. Atau 3 lembar sama panjang, 1 lembar baju panjang, gamis, dan 1 lembar kerudung. Semuanya 5 lembar. Selanjutnya, sediakan 5 helai atau lebih, yang penting ganjil, tali pengikat yang dibuat atau dipotong dari setiap sisi kanan kain kafan. Setelah itu, lalu kita bentangkan kain kafan satu persatu di atas dipan atau keranda atau tikar, tempat untuk mengkafani jenazah. Posisi kepala mengarah ke kiblat. Jangan lupa, di bawah kain-kain tersebut sudah diletakkan tali pengikatnya. Lalu kita taruh kapas di atas kafan, terutama untuk bagian dubur, dan taburi kain kafan itu dengan kapur barus halus dan minyak wangi secukupnya. Setelah semua siap, jenazah dapat diangkat dan diletakkan di atas kain kafan tersebut. Lapis bagian kobul seluruh persendian luka-luka dengan kapas yang sudah ditaburi kapur barus halus. Kemudian sisa kapas yang lain yang sudah diberi parfum diletakkan di atas kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, kedua telinganya, dan di atas tempat-tempat sujudnya, yaitu dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, ujung-ujung jarinya, kedua telapak kakinya, dan juga pada kedua lipatan ketiaknya, kedua lipatan lututnya, serta pusarnya, dan diberi parfum pula antara kapan-kapan tersebut, juga kepala jenazah. Setelah selesai, lipat selembar demi selembar kain kafan, dimulai dari bagian kanan jenazah, lalu ikat jenazah dengan ikatan yang mudah dibuka di bagian sebelah kiri, dengan tujuan agar pengubur mudah melepaskan ikatan tersebut di dalam liang lahat.
Cara mengikat kain kafan jenazah. Yang pertama, mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala jenazah dan sisa kain bagian di atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ikatlah tali bagian bawah kaki dan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu dilipat ke kakinya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Yang ketiga, setelah itu, ikatlah kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata-ratanya. Perlu diperhatikan mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tali pengikat kain kafan itu dibuka saat jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Hal ini sesuai dengan keterangan dari ulama dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq. Beliau menyebutkan, dianjurkan ketika menguburkan jenazah menumpukan jasadnya pada bagian tubuh sebelah kanan dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Lalu, bagi yang meletakkan jenazah ke liang lahat, hendaklah sambil berdoa.